Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul audit perpajakan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut anggota dari kelompok 4. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami langsung ke materi, yang dimana definisi audit perpajakan. Audit perpajakan adalah audit yang dilakukan secara internal yang berkelanjutan dan menyatu dengan sistem pengendalian operasional perusahaan, menilai ketaatan pelaksanaan aturan perpajakan dan teknik pengelolaan transaksi yang mampu meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturan-aturannya, yang mencakup penilaian terhadap 1. Kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan yang biasanya terintegrasi dengan kebijakan operasional dan kebijakan akuntansinya. 2. Aplikasi manajemen pajak yang mengelola transaksi perpajakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan. Yang ketiga, pelaksanaan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakan yang diatur undang-undang dan peraturan perpajakan lainnya yang secara umum menyangkut pemungutan, pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat audit perpajakan. Tujuan audit perpajakan adalah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan yang meliputi penilaian terhadap yaitu 1. Ketepatan kebijakan perpajakan dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien. 2. Kemampuan meminimalkan konsekuensi perpajakan dari transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut, seperti memaksimalkan biaya fiskal dalam setiap pengeluaran perusahaan atau meminimalkan pendapatan fiskal dalam setiap penerimaan perusahaan. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan dan manfaat. Ketiga, kemampuan perusahaan dalam menaati ketentuan dan peraturan perpajakan, melakukan pemungutan atau pemotongan seluruh pajak yang harus dilakukan, melakukan penghitungan pajak dengan benar, menyetor dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Audit internal perpajakan lebih berfungsi sebagai pencegahan terhadap kegagalan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya yang seharusnya berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Ruang lingkup. Ruang lingkup audit ini adalah keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dari aspek efisiensi pembayaran pajak, audit melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam yang pertama, meminimalkan taxable revenue. Kedua, memaksimalkan deductible expense. Ruang lingkup audit perpajakan. Dari aspek ketaatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, melakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan yang pertama, pemungutan dan pemotongan pajak, yang kedua, perhitungan pajak dengan benar, yang ketiga, penyetoran pajak tepat waktu, yang keempat, pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Meminimalkan penghasilan kena pajak. Taxable revenue menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan baik final maupun tidak final. Maka pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak akan menjadi lebih kecil dan secara otomatis juga akan mengurangi pajak terutang. Meningkatkan deductible expense. Deductible expense menyangkut strategi pengelolaan transaksi di mana setiap beban yang terjadi bisa diperhitungkan dalam penentuan besarnya pajak terutang. Intinya, bagaimana mengelola transaksi beban, agar seluruh beban yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan dari sisi beban, mengarahkan pengelolaan transaksi beban untuk semaksimal mungkin menjadi beban tersebut masuk ke dalam kriteria beban fiskal yang disebut non-deductible expense. Jadi mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.